pada sesi penyampaian materi penutupan pelatihan mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, yang dibawakan oleh Hidayat, selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantores AIR Kelas A, Sorong. Kepala DKP 2B dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya beri pertanyaan dan masukan tentang teknis percepatan bantuan penyelamatan kepada korban dalam setiap wilayah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga dapat mengefisiensi waktu penyelamatan bagi korban bencana. Dari Basarnas sendiri yang secara istilahnya respect untuk membuka posar di wilayah masing-masing, karena ketika terjadi kecelakaan contoh seperti di Tamro itu ada wilayah laut juga, hutan juga. Kalau ada orang hilang di sana, panggil besar ada disuruh mana jauh, mereka harus perjalanan dulu. Sementara orang di sini butuh segera pertolongan. Namun SDM yang ada di situ sangat terbatas, yang sangat memahami cara-cara pencarian dengan baik. Dan itu ilmunya cuma ada di SAR saja. Nah, ini yang dibutuhkan SDM yang ada di wilayah masing-masing. Apakah secara inisiatif SAR bisa menyurat kepada bupati-bupati untuk diizinkan untuk dibuka posar? Yang saya tahu memang SAR Sorong sekarang tuh lagi mengalami keterbatasan SDM. Tapi minimal kalau dititipkan 2 orang, itu dia sudah mencakup SAR semuanya itu. Jadi ini hanya untuk istilahnya membantu wilayah-wilayah yang juga rawan, namun masih belum ada SAR di sana. Contoh dulu Pak, ada orang tenggelam di Mukamat itu KAIS darat. Itu kita perjalanan dari Tegunabuan menuju ke Mukamat sangat jauh. Nah, bahkan saya hembus lagi ada yang lewat speed masuk pantai. Tapi itu saya tuh akui perjalanan Basarnas dengan mobil yang besar itu, mereka dengan pontang panting dari Sorong, jangan sampai Mukamat itu sangat jauh sekali. Apabila ada SDM saat itu cukup dekat yang ada sini untuk menangani dulu, bisa dipahami Pak ya. Oke, itu terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu. Ya. Itu pertanyaan yang begini sering kita lontarkan ke pusat, bahwa kenapa kita tidak membuka posar. Coba kalau kita, Anda tidak pernah berhitung tentang berapa luas wilayah per ASN yang dia cover. Nah, kalau misalnya kita melihat berapa luas Provinsi Papua Barat Daya dengan anggota personil di kantor SAR Sorong 64, Bapak bisa bikin berapa luas wilayah? Kalau dihitung berapa kilometer persegi, satu orang itu mengcover luas wilayah mungkin lebih dari 20 kilometer per orang. Nah, sehingga kita itu terbatas sumber daya manusia dan sumber daya atau alat yang digunakan sebagai senjata. Mungkin kalau TNI Polri itu kalau mau perang atau mau bekerja, mau perang itu siap senjata. Kalau kita senjatanya alur. Ada berapa mobil yang kita miliki, ada berapa kendaraan ini, peralatan yang kita miliki, sehingga tidak memadai untuk membuka pos SAR di kabupaten kota, sehingga efisiensinya ini bisa backup misalnya dari pos SAR Sorong Selatan bisa backup ke Madrat misalnya, atau dari mana Raja Ampat. Nah itu, sehingga kalau kita sendiri membuka itu pasti ada namanya analisis apa yang kita miliki, sehingga bisa dilakukan suatu analisis dan bisa dibuat suatu pemutaran atau penambahan. Nah begitu, sehingga ini pun terjadi di pusat. Ini saya belum pernah mendata di Sulawesi, di Papua Barat Daya,
Dan ini pertanyaan juga saya pernah lakukan di pusat, bahwa kami di Kendari 116 orang, itu 17, 2 kabupaten, 15 kabupaten, 2 kota, 15 kabupaten dengan luas wilayah sekitar 180 sekian kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk berapa itu saya pernah hitung bahwa satu orang mengcover sekitar 22.000 kilometer per orang. Kemudian masyarakatnya sekitar hampir 25.000 orang. Jadi satu pegawai secara logikanya melayani 25.000. Nah, sedangkan kita ini jumlahnya berapa untuk membuka itu, sehingga kenapa kita tidak melaksanakan atau membuka atau pemekaran posar di daerah. Kemudian kalau posar itu kita akan mengusir ke pusat, ke Kabasarnas lagi akan menyusul ke Kemenpan untuk persetujuan. Nanti misalnya Kemenpan tanya, Bapak punya anggota berapa di sana? Kira-kira logis tidak 2 orang itu mengcover 1 kabupaten? Nah itu kadang kita juga ini, sehingga kenapa tidak dilaksanakan pemekaran di setiap kabupaten kota. Nah ini kemudian alat yang kita peralatan, misalnya peralatan untuk di gunung hutan, peralatan untuk di perairan atau di laut, kita belum memadai semua, belum banyak, sehingga tidak bisa penempatan di setiap kabupaten atau kota. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.